Selamat pagi. Saya ingin berbagi hal yang saya syukuri atas penyertaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, sekitar Senin atau Selasa, saya mencuci pakaian. Dan ketika sudah berbunyi mesin cuci, artinya proses mengering sudah selesai. Saya pun keluarkan satu demi satu pakaian di dalamnya. Lalu saya perhatikan, ada beberapa pakaian yang ada noda seperti debu yang basah yang menempel di lipatan-lipatan pakaian tersebut. Lalu sambil saya bersihkan, mungkin sudah banyak sekali debu-debu mungkin yang sudah tersaring. Akhirnya hari Jumat kemarin saya pun mengambil bagian filter di dalam mesin cuci seperti ini. Dan ketika saya membuka di dalamnya, ternyata sudah ada banyak sekali serabut-serabut seperti debu-debu yang sudah mengumpul banyak sekali dan sudah menempel di sana. Dan saya dapati sepertinya itu adalah debu-debu di dalam pakaian ketika dia proses mencuci, jadi masih basah penuh dengan air bercampur masuk ke dalam filter ini dan dia tertahan di saringan tersebut. Tetapi ketika proses mengering, ada yang keluar dari saringan ini. Itulah yang menempel di pakaian-pakaian. Jadi ketika saya lihat di pakaian sudah ada yang menempel, itu artinya adalah waktu bagi saya untuk membersihkan mesin cuci tersebut. Karena kalau saya biarkan terus-menerus, maka setiap kali saya gunakan mesin cuci, setiap kali itu juga akan menempel sisa-sisa debu yang ada di mesin cuci. Dari situ saya mendapatkan pelajaran. Jika saya biarkan diri saya dipenuhi dengan pikiran-pikiran tidak suka pada orang lain, kesal, saya tahan-tahan, rasa dendam kepada orang lain, rasa tidak suka, rasa tidak terima, maka itu akan menumpuk di dalam pikiran saya. Hasilnya, itu dapat menyebabkan penyakit yang saya alami, ataupun itu juga akan meledak satu kali dan itu tentunya merugikan saya. Saya tidak ingin melalui hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Karena itu, saya perlu ada waktu khusus, rekonsiliasi dengan Tuhan di dalam doa pribadi. Menceritakan semua rasa yang tidak terima yang saya lalui, dan saya serahkan kepada Tuhan, meminta pengampunan, mengampuni orang tersebut, sehingga hati pikiran kita boleh bersih, boleh tenang, dan memiliki kedamaian. Kita boleh semakin sehat setiap hari, dan dapat memiliki alasan untuk bersyukur. Inilah pelajaran yang saya syukuri. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mulai seperti biasa dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 12 September ialah anggota-anggota jemaat yang benar. Ayat intinya tertulis di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Penjelasannya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhiasan batin yaitu roh lemah lembut dan tentram tak ternilai harganya. Dalam kehidupan orang Kristen yang benar, hiasan luar selalu selaras dengan kedamaian dan kekudusan batiniah. Demikianlah dalam kebenaran para anggota, jemaat akan didirikan. Umat Allah harus menunjukkan iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Alkitab adalah standar mereka. Arus kasih karunia yang kaya dari surga akan menghasilkan terang di dalamnya yang harus mereka bagikan kepada orang lain. Dengan segenap kekuatannya, kebenaran harus diproklamasikan. Mereka yang dengan setia melakukan pekerjaan ini, mematuhi perintah-perintah Allah dalam perbuatan dan kebenaran, akan diakui sebagai pekerja bersama dengan Allah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dari awal hingga akhir sejarah gereja, Kristus akan menjadi milik umatnya semua yang diungkapkan oleh kata-kata ini. Jika mereka mengindahkan undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Kristus adalah kehidupan dan kekuatan, efisiensi dan kuasa, kebijaksanaan dan kekudusan bagi umatnya. Jika engkau menyerah pada tuntutan-tuntutan Allah dan meresapi kasih-Nya, serta dipenuhi dengan kepenuhannya, maka anak-anak, remaja, dan murid-murid yang muda akan memandang kepadamu untuk impresi mereka tentang apa yang merupakan kesalehan praktis. Dan dengan demikian engkau dapat menjadi sarana untuk memimpin mereka di jalan penurutan kepada Allah. Kemudian, engkau akan mengerahkan pengaruh yang akan menanggung ujian Allah dan pekerjaanmu akan dibandingkan dengan emas, perak, dan batu permata. Karena itu akan memiliki sifat yang tidak dapat binasa. Ada banyak yang memandang kepadamu untuk melihat apa yang bisa dilakukan agama untukmu. Jika engkau setia dalam pekerjaan yang diberikan Tuhan, engkau akan berhasil membuat kesan yang benar dan akan memimpin jiwa-jiwa di dalam kebenaran. Aplikasi bagi kita hari ini adalah Tuhan menginginkan agar kita ikut serta dalam pekerjaan penginjilannya, mulai dari dalam diri kita sendiri. Mari kita bersihkan pikiran hati kita dari hal-hal yang kotor, tapi kita terus mengisinya dengan hal-hal yang surgawi, kedamaian, ketentraman, menjadi pembawa damai dan terang bagi sekitar kita. Karena itu harus kita lakukan mulai dari hal yang kecil, contohnya tidak lagi membenci seseorang, tidak lagi kesal kepada orang lain. Kalau saya semakin bertambahnya usia, saya semakin hilang saraf kesal. Kalau dulu kalau kesal sama orang itu masih seperti didramatisir. Nyebelin banget ya orang itu, kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Itu dulu. Kalau sekarang lebih ke cuek. Kalau ada orang yang bikin kesal, ada bibit-bibit yang bikin rasanya tidak senang, maka saya akan berpikir, tenang saja, saya tidak dapat mengubah mereka, karena saya hanya bisa mengubah pola pikir, pola pandang saya saja. Saya akan berdoa, Tuhan masih bekerja untuk orang-orang tersebut, dan mereka akan mengalami prosesnya. Mereka akan mengerti hal-hal yang benar yang harus dilakukan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepada Tuhan memohonkan pertolongan-Mu, agar kiranya dengan pengaruh yang kami miliki, itu akan menjadi dampak yang baik kepada orang lain. Nama Tuhan boleh dimuliakan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Bantulah kami Tuhan untuk mengisi hati pikiran kami dengan perkara-perkara surga. Tidak mudah jatuh dengan godaan setan. Ketika ada orang yang mulai menggoyahkan iman kami harus memiliki pikiran yang tepat, reaksi yang benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami tahu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami, semakin banyak pembatasan. Tuhan akan segera datang. Karena itu kami harus semakin giat dalam pekerjaan penginjilan. Kami tidak dapat melakukannya seorang diri. Kami memerlukan pertolongan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus memiliki alasan untuk bersyukur dan mau menerima panggilan Tuhan untuk menjadi juru kabar kebenarannya di sekitar kita. Sampai jumpa esok hari, Tuhan memberkati. Amin.